Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ningrum dari Universitas Dian Nusantara Semarang, Fakultas Kesehatan, Prodi 3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur histologi umum saluran pencernaan. Struktur histologi umum saluran pencernaan. Saluran pencernaan umumnya memiliki sifat struktural tertentu yang terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan lapisan serosa. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri atas epitel pembatas, lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe, dan sel-sel otot polos, kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid dan mucularis mucosa. Lapisan submukosa. Submukosa terdiri dari atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, plexus saraf submukosa atau juga dinamakan Meissner, dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Lapisan otot. Lapisan otot terusan atas. 1. Sel-sel otot polos berdasarkan susunannya dibedakan menjadi 2 sublapisan menurut arah utama sel-sel otot, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen. Umumnya terusan melingkari sirkuler pada sublapisan luar, kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang kedua, kumpulan saraf yang disebut plexus myenteric atau Auerbach yang terletak antara 2 sublapisan otot. Yang ketiga, pembuluh darah dan limfe. Lapisan serosa. Serosa merupakan lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa. Yang kedua, epitel gepeng selapis atau mesotel. Fungsi utama epitel mukosa saluran pencernaan adalah: pertama, menyelenggarakan sawar atau pembatas, bersifat permeable selektif antara isi saluran dan jaringan tubuh. Yang kedua, mempermudah transport dan pencernaan makanan. Ketiga, meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan atau sari-sari makanan. Sel-sel pada lapisan ini selain menghasilkan mukus juga berperan dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Penyakit yang ada pada sistem pencernaan: pertama, ulkus petriculum atau tungkak lambung, yang kedua, diare, yang ketiga, appendicitis. Ulkus petriculum atau tungkak lambung, luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung. Ulkus petriculum ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada lambung atau bahkan pendarahan yang lebih parah. Penyakit yang satu ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun, meskipun begitu, orang di atas usia 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit ini. Gejala yang biasanya muncul yaitu penderita akan merasa nyeri atau perih pada bagian perut. Rasa nyeri yang muncul akan menyebar ke leher, terasa semakin perih saat perut kosong, muncul ketika malam hari, akan hilang dan kambuh lagi pada minggu kemudian. Diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami, di mana gangguan pencernaan ini akan membuat perut terasa mulas dan feses penderita menjadi encer. Gangguan ini terjadi karena selaput dinding usus besar di si penderita mengalami iritasi. Appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Appendicitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar di umbai cacing, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan menjadi busuk serta akan menimbulkan peradangan yang menjalar ke usus buntu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.